Pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada tanggal 27 November tahun 2024, Pit Hein Babua dan Kasman Haji Ahmad, menggelar kampanye di Desa Mamuya Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Dalam orasi kampanye, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati menyampaikan orasi politik tentang program 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini sebuah momen yang sangat luar biasa, yang mungkin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pada tahun 63 telah lahir seorang putra dari pasangan Bapak Karel Babua dan San Cibane di Desa Mamuya. Dan 61 tahun kemudian, hari ini anak yang lahir di Desa Mamuya akan mencalonkan diri menjadi Bupati Halmahera Utara di 2024. Keberhasilan dan rencana ini tidak akan mungkin sampai pada titik hari ini jika ibu-ibu yang tadi berdiri sama-sama di kita tidak bersama-sama dengan kita. Ibu-ibu yang tadi punya andil yang sangat besar yang mengantar saya sampai dengan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Budi baik ibu-ibu tidak mungkin saya balas. Hanya kita berharap Tuhan menyertai kita selalu dan suatu ketika kita tetap bersama-sama. Hari ini saya kembali ke Mamuya. Dulu kalau hari ini anak-anak makan itu kan dong kasih makan lahir, dong kasih makan sun. Tapi ona mana dong magena isi dededa bolo. Gumi boleh magena kursi deda, na kursi itu pokoknya atau jadi bagaimana hukumnya jadi helota. Ini kisah-kisah masa lalu yang tidak bisa kita hindari. Dan seorang dokter Pit Hein Babua yang hadir pada hari ini telah menerima ODD dari ibu yang tadi. Luar biasa. Bagaimana boleh atau karena dededa itu mengantar saya menjadi dokter. Dan dededa itu hari ini mengantar saya untuk menjadi Bupati Halmahera Utara. Ini bilang kita jangan menangis. Dosa sekolah SD, sekolah di sekolah sana kalau kita menangis, kita papa jangan bilang ibu keluar jaga apa pintu sana. Bagaimana tuh sebentar sekolah ini asal tuh. Jadi kita telah jelaskan hari ini soal visi misi. Saya jelaskan. Cuma hari ini saya memberikan motivasi bagi kita semua bahwa hari ini ada seorang putra Desa Mamuya akan menjadi calon bupati. Ada 4 pasangan calon yang sementara. Jadi kita cuma kasih ingat saja. Kalau dong kemari kalau bilang Bapak dan Ibu sekalian, tolong mau dipilih Pak. Mau dibilang pada saya begini, aduh mau dicari di tempat lain dulu. Karena di sini tuh punya suara, tuh punya yang ada jadi mau dicari yang lain saja. Karena tuh ini mari mainan, doa ada pas semua. Dan aku deh kayak dia pilih yang makai kan, dia makai dia tengok, kayak ini nama ini. Diulakan apa? Ya lota kali pasarin. Karena bagian 2024 dalam pemilihan bupati wakil bupati, nah istilah bagian ngone dika, upah masuk semua. Nah kalau ngone dika, percaya bahwa ngone dia kasih menang bisa. Menang. Menang. Bangga.
Ai calon wakil mana? Kasman. Isi kan to? Dan yang nano kan. Kira-kira mana? O wakil terpilih mana salah wakil kan? 11 orang yang datang masih demo. 11 orang yang masih demo untuk menjadi calon wakil bupati di Putra Mamuya ini. Tapi pilihannya jatuh kepada Dr. Kasman Haji Ahmad. Kenapa? Dia memiliki kemampuan dan pengetahuan, yang memiliki hati yang tulus untuk membangun daerah itu. Oh, sangat tinggi. Wakil itu model begini. Otaknya luas, pikirannya bagus. Bukan tiap hari ke sana kau cuma cerita orang pemusuh, fitnah sana, fitnah sini. Itu dia betul pilih. Kita dua ini orangnya nyoke luar biasa. Baru cari partai saya udah bilang, oh dua itu kan ada doi. Tak ada doi nih. Biar dua tak ada doi. Tanah partai. Tak akan mungkin ada partai. Untuk sudah ada partai, kalau nyoke begitu orang itu bilang, macam-macam cara. Isu ini, edarkan ini, isu ini, edarkan ini. Edarkan barang macam-macam. Fitnah kiri, fitnah kanan. Sebenarnya kita ini selaku polisi. Tapi saya selalu dampingi oleh para pendeta dan para hamba-hamba Tuhan. Mereka menyatakan, jika hatimu masih ada kebencian dan dendam dalam hatimu, jalanmu akan tertutup untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Jika engkau masih benci orang, jika hatimu tidak baik terhadap orang, jalanmu akan tertutup. Karena itu apapun yang Anda alami, apapun yang Anda bicarakan di luar, Anda tidak perlu tanggapi. Anda hanya berdoa kepada Tuhan, dan Anda harus memberi pengampunan kepada setiap orang. Dari pengampunan itulah Tuhan akan membuka jalanmu untuk menuju kepada singgah bupati Halmahera Utara. Jadi dia orang kita sana mobil sana. Itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang tidak paham untuk menyampaikan kampanye. Karena itu proses kampanye hitam dilakukan untuk membuat orang lain seakan-akan membenci terhadap kami. Tapi kami dengan ketegaran hati, kami dengan semangat yang kuat, dengan tekad untuk membangun daerah ini, apapun tantangan, apapun hambatan, kami juga akan berjalan lurus ke depan. Orang yang jadi pemimpin di daerah ini adalah orang yang harus tulus terhadap masyarakatnya. Orang yang harus tahu daerah ini, orang yang harus pernah berkarya di daerah ini, supaya dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau belum pernah pekerjaan itu, kau mau paksa. Contoh misalnya, mau keluar ke darat, mau sampai di buka jalan, ada auto mau parkir. Satu auto itu harus tahu dari supir ke atas ke bawah di bawah. Satu auto itu mau lihat orang baru belajar. Oh dia ini baru naik di auto itu. Tidak kira mau naik auto yang mana? Auto yang baru belajar kah? Atau supir yang biasa? Karena kalau supir biasa dari sisi atas dia tahu di mana belok kiri, mana belok kanan, di mana naik, di mana turun, sehingga dia bisa atur berapa gas. Mana kasih gas naik, mana kasih gas turun, sehingga dia bisa tiba di tujuan dengan selamat. Tapi kalau orang baru belajar dari sini ke sana gas, belok di bawah sudah jurang. Kenapa? Dia belum tahu pekerjaan di bidang itu bukan profesinya. Karena itu pilihan kita kepada mereka yang telah berkarir dan tahu para pekerjaan itu. Kalau kau uri bolo, bukan manjai anak kau. Cuma mana nggak baju mana iraca kan? Itu kau manjai kan aku. Mana kau bawa nama tu kau manjai yang asli? Oh dia manjai itu terus halus. Mana kau tu kau manjai dari Marodoto? Coba jauh di bagian ya. Sudah mau? Dah dua mana sesaka.
Karena sudah terbukti. Misalnya Mamuya yang tadi yang Kepala Tua bilang. Sebagai bukti bahwa seorang putra daerah tidak akan pernah melupakan daerahnya untuk membangun. Itu skop yang kecil. Tapi skop yang luas sebagai putra Halmahera Utara, saya akan memperhatikan Halmahera Utara secara keseluruhan. Pembangunan ini dibangun tidak boleh ada diskriminasi. Hati-hati, hati-hati jika ada calon bupati yang melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap dirinya, kemudian membawa simbol-simbol tertentu. Hati-hati orang yang mencari membawa simbol-simbol tertentu. Orang yang berkampanye dengan membawa simbol-simbol tertentu, orang itu ketika dia memimpin tidak akan adil, tidak akan adil, akan berat sebelah. Dan tiba-tiba orang seperti itu akan melakukan diskriminasi terhadap masyarakat di mana dia pimpin. Sudah diahibur. Dalam program ke depan ada di depan. Isu-isu yang penting yang sementara ini terjadi di Halmahera Utara, salah satunya karena Motemo Bolo. Isu yang paling besar di Halmahera Utara sekarang ini adalah isu keuangan daerah. Rata-rata ini. Kalau keuangan daerahnya tidak stabil dan tidak normal, jangan kita berharap bahwa masyarakat itu bisa sejahtera. Bagus. Karena kesejahteraan masyarakat itu akan diukur pada kemampuan dan perputaran uang yang berlaku di sebuah wilayah. Beberapa hari yang lalu ada kepala desa yang telepon ke kita. Dia bilang, Pak, boleh tumbang berapa? Oh boleh. Itu ada 20 orang yang tumbang berapa ini, Pak. Kau mau apa? Kemudian kita ada sampaikan ke maksud. Kita bilang kepala-kepala desa biar mau diterima berapa yang kita tahu mau ada masalah. Biar terima berapa yang kita pun kita tahu mau ada masalah. Dan biar mau diterima bilang pak kita pun masalah itu menjadi salah satu prioritas kami. Saya dan Kasman untuk menyelesaikan. Kunci awal untuk menyelesaikan persoalan di Halmahera Utara adalah menata kembali tata kelola pemerintahan yang baik sehingga semua hal-hal yang menjadi hak masyarakat dan bisa tercapai. Itu yang paling utama sebenarnya harus kita lakukan. Yang kedua, kami juga sementara ini berjuang untuk bagaimana ke depan ada perhatian khusus terhadap petani. Petani kita rata-rata kelapa, tapi kelapa rata-rata itu dari buah terbagus. Tapi buah terbagus karena apa? Boto-boto dia makan banyak. Jadi karena boto-boto makan produksi menurun. Karena itu ke depan salah satu program kami adalah bagaimana mengendalikan hama supaya kelapa itu bisa berbuah. Yang kedua, yang hal yang tidak kalah penting itu masalah BPJS yang lagi ramai ini sekarang. Jika salah di rumah sakit, bawa kartu sampai di sana kadang-kadang kartu tidak berlaku atau mesti lapor sana. Ini yang menjadi tantangan kita, ini menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan normalisasi penggunaan BPJS sehingga ketika orang dapat BPJS begitu masuk dengan sendirinya dia langsung tertangani secara langsung. Ini beberapa hal yang saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita bicara terpanjang di sini. Kita cuma penting datang kasih tahu selaku anak yang lahir di Mamuya. Kita minta dukungan kita semua supaya 27 November 2024 ini jangan lupa mau dipilih nomor tanggal 27 November semua berdoa dari rumah supaya dalam perjalanan menuju TPS terada lagi ada bisikan-bisikan yang datang untuk mengganggu pikiran kita. Karena dalam proses politik ini di tengah perjalanan ini kita istilah namanya karena sekarang juga ada banyak dibo-dibo politik bukan cuma dibo-dibo ikan dan sayur
ada juga dibo-dibo politik. Dibo-dibo itu dong selalu keluar masa dari rumah ke rumah. Kalau kasih tawar, dia ini bagus, dia ini bagus, dia ini kasih 100.000, dia ini kasih 50.000, dia ini. Itu dibo-dibo tugas. Jadi hati-hati supaya kita tetap berada pada koridor, kita tetap teguh dalam satu pendirian, maka kita berdoa secara baik dan jangan terpengaruh